Oke, baik. Nah, sekarang saya ke Bang Doli. Bang Doli tadi sudah sempat sebetulnya mengatakan sudah sampaikan tadi saya ke Pak Doli, maaf ke Pak Edi. Pak Doli tampaknya sudah ada gangguan komunikasi bersama kami, jadi saya menuju ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi tadi sudah sepakat juga mengatakan bahwa di awal bahwa PAN ini sudah 2 kali berturut-turut di masa Pilpres memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan juga sempat berkomunikasi Pak Zulhas dengan Pak Presiden untuk bicara soal koalisi bagaimana jika bergabung dengan Prabowo Subianto. Nah, kalau berbicara soal apa sih yang disampaikan Presiden ketika mengatakan konsultasi ini sebaiknya deklarasi itu apa? Lebih detailnya seperti apa Pak Edi? Begini, mungkin saya perlu luruskan bahwa konsultasi dan komunikasi Pak Zulhas dengan Bapak Presiden dalam konteks seorang menteri dengan presidennya. Gitu. Apapun yang dibahas tentu hal-hal menyangkut pekerjaan, tetapi karena Pak Presiden ini kan pembina politik di Indonesia, jadi ya tentu saya juga duga bahwa pembahasan terkait masalah politik juga dibahas, tetapi tidak ada petunjuk yang jelas, petunjuk yang tegas yang disampaikan tidak. Karena bagaimanapun juga, kembali lagi kami sampaikan, Pak Zulhas sebagai Ketua Umum Partai sudah memegang mandat untuk bisa melaksanakan tugasnya menetapkan siapa capres-cawapres pilihan Partai Amanat Nasional. Nah, kalau bicara soal cawe-cawe tadi, sebagai seorang pembantu presiden, kalau bicara soal cawe-cawe tadi, saya tidak menangkap bahwa ada cawe-cawe, karena dalam setiap komunikasi kita secara teratur membahas malah Pilpres ini, Pak Zul selalu berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan partai. Dan tidak ada di dalam pembicaraan kita bahwa ada intervensi, ada cawe-cawe atau bentuk apapun dari Pak Jokowi yang kemudian mengarahkan kita merapat kepada Pak Prabowo dan mendeklarasikan hari ini. Sebagai kita sampaikan tadi di awal, bahwa PAN itu sudah merupakan pasangan partner 2 periode dalam Pilpres bersama-sama Pak Prabowo, dan Pak Zul mengatakan bahwa Pak Prabowo, ayo kita tuntaskan perjuangan kita. Ya alhamdulillah hari ini kita deklarasikan sebuah langkah untuk menuntaskan perjuangan tersebut. Oke, Mas Edi, selain soal tadi istilahnya Mbak Wiwi, saya kutip deh, cawe-cawe gitu ya. Saya ingin tanyakan begini, kalau PAN itu kan tadi Mas Edi juga sempat menyampaikan bahwa tetap menginginkan Erick Thohir sebagai posisi cawapres. Itu apakah harga mati atau seperti apa? Ketika kita sudah bergabung dan ketika kita sudah bersepakat di dalam koalisi bahwa ini dibahas secara musyawarah mufakat di dalam forum ketua umum, saya kira kita sudah menyepakati bahwa musyawarah itu adalah landasan dari kita kemudian untuk menetapkan siapa yang akan menjadi cawapres kita. Jadi PAN itu sudah sepakat dengan hal tersebut, dan ini juga sudah disepakati oleh semua pimpinan partai politik, dan itu yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo di dalam media conference dengan teman-teman media pada pagi hari ini. Oke. Baik, sekarang saya ingin ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, ini kalau bicara soal ini soal cawe-cawe dalam tanda kutip yang cawe-cawe positif tadi bahasanya di situ ada kepentingan dari presiden. Tapi kalau bicara soal calon wakil presiden, sekali lagi ada 3 nama, masing-masing partai punya nama begitu. Airlangga Hartarto, Erick Thohir, kemudian juga ada nama Caimin. Nah, kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini tampaknya dari 3 nama itu yang paling melejit elektabilitasnya adalah Erick Thohir, dan juga kita lihat bahwa hubungan antara Erick Thohir dengan Pak Joko Widodo juga cukup baik begitu. Apakah ini menunjukkan yang potensi paling besar di antara 3 nama tersebut adalah Erick Thohir? Iya, meskipun mengendorse mungkin Pak Jokowi juga akan mempertimbangkan ini laku nggak dijual kan gitu ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan karena tadi itu menang kan gitu. Ketika menang mulai dilihat apa respon dari masyarakat, antusiasme masyarakat terhadap calon-calon yang ada di koalisi ini kan gitu. Termasuk yang tadi itu Erick Thohir, Pak Airlangga Hartarto, lalu juga Mas Muhaimin Iskandar gitu ya. Itu akan dipertimbangkan lah. Saya nggak tahu apakah yang judicial review umur 35 itu juga akan ditunggu gitu ya. Endorsementnya kemana kan gitu. Jadi menurut saya kelihatannya akan tidak terjadi satu silang sengkarut gitu ya. Tapi lebih ke musyawarah mufakat yang dengan wisdom tinggi gitu ya. Karena dari awal peran dari Pak Jokowi dalam pembentukan koalisi ini besar sekali, dan
saya melihat ya kecenderungan di pemilu menyongsong pemilu 2024 ini ketum-ketum partai atau partai-partai politik kita itu memiliki ketergantungan yang luar biasa ya kepada Pak Jokowi. Ini yang tidak pernah terjadi mungkin sebelumnya. Nah, dan itu. Tentu ini akan berpengaruh ya sangat signifikan terhadap nanti penentuan bakal calon wakil presiden itu sendiri. Oke, nah Mbak Wiwi, kalau tadi Mbak Wiwi menyampaikan mungkin singkat saja, kalau menyampaikan bahwa endorsement dari Pak Jokowi ini punya peran yang signifikan dengan pembentukan koalisi hari ini, ya ada Gerindra, kemudian Golkar, PAN dan juga PKB. Bagaimana pengaruhnya terhadap peta politik, terutama untuk baca pres yang sudah sempat diumumkan oleh beberapa partai politik? Seperti apa Mbak Wiwi? Iya, tentunya kalau akan mengerucut ke seseorang gitu katakan ya nanti dari 4 partai politik ini pastinya akan direspon oleh 2 poros lainnya gitu ya, dengan akan menentukan siapa bakal wakil calon presidennya yang bisa menandingi kan gitu. Kalau menurut saya ini bagus sekali ya, paling kurang munculnya koalisi ini akan mendorong poros lain itu untuk lebih bersemangat lagi dan sesegera mungkin juga akan menentukan wakil calon wakil presidennya. Jadi menurut saya ini yang akan diperhitungkan gitu ya. Apakah ke Erick Thohir atau ke Pak Erlangga ataukah jangan-jangan yang umur 35 itu kan gitu ya. Kita belum tahu ini, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau memang dasarnya adalah ini perolehan suara elektabilitas ya atau popularitas, mungkin Pak Erick Thohir gitu ya, katakan seperti itu. Maka yang lain akan menimpali dengan tentunya memilih calon wakil presiden itu yang kira-kira bisa nendang kan gitu. Ini bagus sekali ya. Jadi kita tentunya mengharapkan ada bagian yang tak terpisahkan dari proses seperti ini, Mbak Tia, Mbak Tisa dan Mbak Gina, menurut saya adalah literasi politik kepada warga masyarakat, warga pemilih. Jadi ini penting sekali. Oke, baik. Terakhir ada 2 hal yang menjadi hitungan partai politik untuk soal posisi capres atau cawapres. Yang pertama adalah kotel efek. Ya, pasti akan mendapatkannya. Teorinya begitu. Yang kedua soal power sharing. Ya, itu 2 hal yang pertama. Kotel efek ini kalau Anda lihat track record perjalanan partai Gerindra berkoalisi, ya, entah bagaimana kotel efek ini selalu terbagi secara adil, bahkan lebih menguntungkan dalam tanda kutip mitra-mitra koalisinya Pak Prabowo walaupun tidak mendapatkan posisi baca wapres. Kita lihat kemarin di 2019 paling gampang. Yang lalu Mas Habib peningkatan partai Gerindra itu cuma 4 kursi. Oke, sebentar ya Mbak Wiwi. Sementara partai yang lain, dulu ya. peserta koalisinya mendapat kotel efek yang sangat besar. Yang kedua power sharing. Power sharing Pak Prabowo kalah pun power sharingnya bagus sekali. Kita lihat 2014 koalisi KMP ya kan ya. Kurang lebih semua orang satisfied, puas dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo sebagai pemimpin koalisi kurang lebih ya power sharing. Tapi jangan lupa 2 hal ini baru bisa dilaksanakan ya kan kalau menang hitungannya. Nah itu dia yang justru yang. Tapi kalau ngomong-ngomong soal menang-menangan ini kan juga pasti ada sosok presiden dan juga sosok wakil presidennya ya. Apakah kira-kira yang dibilang Mbak Wiwi jangan-jangan nanti ada usia yang lebih muda nih dalam tanda kutip Gerindra nggak? Ya kita nggak sampai sejauh itu, tapi yang jelas 3 hal tersebutlah yang akan menjadi acuan, yang biasanya menjadi acuan. Karena tapi nama itu dipertimbangkan nggak oleh Gerindra sendiri? Kalau kami ya kan itu kan dengan terbentuknya koalisi 4 partai ini pasti akan semua hal ya, informasi dari rekan-rekan lembaga survei, Mbak Wiwi, ya kan wartawan, organisasi massa, tokoh masyarakat, semua akan dipertimbangkan oleh 4 nama Gibran orang. Dipertimbangkan oleh Gerindra kan? Saya tidak strike, tidak dalam kapasitas menyampaikan yang strike to the point. Ya 4 hal yang saya katakan tadi, semua informasi akan menjadi pertimbangan. Oke, semua informasi akan jadikan pertimbangan. Tapi sejauh ini belum memutuskan artinya soal sosok dari cawapres pendamping Prabowo Subianto. Belum. Oke, jadi nanti kita tunggu ya seperti apa dinamikanya, termasuk juga sosok dari cawapres pendamping dari Prabowo Subianto. Terima kasih banyak untuk Bang Habib, kemudian Mas Edi sebelumnya sudah bergabung juga, ada Bang Doli dan juga Mbak Wiwi atas waktu sudah bergabung sama kami. Sehat terus Mbak. Sehat selalu. Prof, Mas Edi.